universitas kerjasama hampir lebih dari 30 universitas di 4 benua. Boleh nih di screenshot dulu supaya nanti teman-teman bisa lihat kira-kira universitas inceran teman-teman ada nggak nih di kerjasamanya I3L ya. Dan sekarang kakak pengen masuk nih ke jurusannya. Ada jurusan apa aja sih yang ada di I3L? Tadi kakak udah mention di awal kalau kita hanya ada 2 fakultas. Fakultas pertama kita ada Life Science, dan yang fakultas kedua kita ada Bisnis. Untuk Life Science, ya kita ada 6 jurusan nih teman-teman. Bioinformatics, Biomedicine, Bioteknologi, Food Science Nutrition, Food Technology, dan Farmasi. Untuk School of Business-nya, kita hanya ada 2 jurusan. Business Entrepreneurship dan International Business Management. Tapi selagi teman-teman belajar International Business Management, teman-teman bisa ambil streaming lagi di International Plate Accounting dan juga Creative Digital Marketing. Nah, di sini keuntungannya lagi nih, kira-kira banyak banget ya keuntungan yang bisa teman-teman dapat kalau misalkan teman-teman kuliah di I3L. Nah, sekarang teman-teman yang masih galau-galau, bahkan kakak aja waktu masih kelas 12, itu masih sering galau mau pilih jurusan apa, kira-kira nanti kerjanya bisa apa. Nah, di sini di I3L, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ngambil jurusan Life Science, itu kita kasih 1 kali kesempatan untuk pindah jurusan dari jurusan yang pertama kali teman-teman ambil ke jurusan lainnya di wilayah Life Science ya. Salah satu contohnya nih, kalau misalkan teman-teman apply dulu aja di Bioinformatics waktu di tahun pertama atau pertama kali daftar ke I3L, tapi ternyata udah belajar selama 1 tahun lagi dari awal. Jadi langsung lanjutin ke semester ketiga gitu ya. Jadi benar-benar tetap lulusnya 4 tahun kalau teman-teman nggak ada pengulangan pada saat belajar 8 semester tadi gitu. Tapi kakak yakin pinter-pinter lah anak-anak Xaverius lah ya. Gitu. Nah, berhubung nih teman-teman jurusan di I3L jarang banget ada di universitas-universitas lainnya. Jadi kakak pengen berbagi informasi juga kepada teman-teman semua dari Xaverius 3 tentang belajar apa sih, kira-kira karirnya seperti apa sih untuk jurusan-jurusan yang ada di I3L. Jurusan pertama itu ada Bioinformatics. Nah, tadinya sih kakak pengen puterin video nih, tapi kayaknya bisa nih kakak puterin video untuk Bioinformatics karena Bioinformatics ini masih jurusan yang baru pertama kali ada di Indonesia nih teman-teman, dan baru ada di I3L. Nah, kita tonton bareng-bareng dulu. Sebentar kakak lupa share sound. Ya, oke. Have you ever asked yourself how science can help in crime scene investigation? Crime scene investigation is a long, tedious process that starts with a systematic collection of all potential evidence. At I3L, we learn how to leverage the power of advanced analytical laboratory and computational biology techniques in crime scene investigation. In today's time, a lot of biological data can be processed, and here in the field of bioinformatics at I3L, we are taught to analyze and process these data so we can implement them for accelerating research. Bioinformatics is a field that contributes a lot in science and medical advancement. In the next 5 years, we believe that the world will be in a high demand for such a talent. We do believe that our students will be leading the future for such a great cause. Nah, itu tentang bioinformatics nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi nyari jurusan IT atau computer science, di mana bioinformatics ini pembelajarannya adalah ilmu gabungan dari computer science dan juga biologi. Biologinya juga tidak biologi yang umum seperti kita pelajari di sekolah, melainkan biologi DNA, RNA, di mana nanti teman-teman akan belajar nih bagaimana cara membantu para peneliti untuk mempercepat penelitiannya. Nah, itu biasanya dia akan mengkoleksi data-data, mengklasifikasi data-data, dan menyimpan data-data. Biasanya kalau untuk yang saat ini lagi ngetren banget, lulusan bioinformatics ini banyak dimanfaatkan setelah lulus itu menjadi data scientist, di mana data scientist sendiri ini adalah jurusan atau pekerjaan yang gajinya paling besar di Indonesia nih teman-teman. Nah, teman-teman pun bisa setelah lulus ambil atau bekerja di bidang data scientist. Nah, contohnya kalau misalkan dari bioinformatics ini, teman-teman bisa lihat pada saat masa pandemi saat ini jurusan bioinformatics ini amat sangat dibutuhkan banget. Bahkan kalau waktu awal-awal pandemi, pastinya teman-teman sudah pernah mencoba tes PCR
ya, ataupun yang belum nanti boleh ya coba-coba dulu, coba-coba aja karena harganya juga sudah tidak mahal lagi. Nah, di tes PCR di awal-awal pandemik, kalau kita tahu itu hasil dari tes PCR kita itu keluarnya lumayan lama, sekitaran 1 minggu sampai 2 mingguan mungkin bisa ya kalau di luar kota. Nah, kalau misalkan saat ini ya yang kita lihat, kalau kita lagi tes PCR itu hasilnya sudah bisa kita lihat atau kita sudah bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu 3 jam aja. Yang tadi kakak info nih, bioinformatics biasanya dia akan membantu peneliti atau membantu para saintis untuk mempercepat para penelitiannya. That's why alat PCR ataupun hasil PCR bisa keluar lebih cepat di masa-masa saat ini karena memang terjadi pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh seorang bioinformatics tadi. Nggak cuma di masa-masa pandemik ya, tapi bisa juga nih di bidang-bidang memprediksi penyakit yang bawaannya dari lahir itu bisa. Improving untuk spesies itu bisa juga. Bisa menemukan biodiversity yang baru, bahkan banyak juga industri-industri yang membutuhkan lulusan-lulusan dari bioinformatics ini. Bahkan lulusan-lulusan I3L udah diciptakan juga nih di Prodia, teman-teman. Kenapa bisa? Karena memang biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang kesehatannya itu mereka lebih ngambil ke jurusan IT-nya, tapi nanti disekolahin lagi. Bahkan sekarang kalau misalkan udah ada bioinformatics langsung, kan mereka nggak perlu ngeluarin 2 kali biaya untuk nyekolahin dari jurusan IT ke biologi. Nah, ini udah langsung include nih. Ada IT-nya, ada biologinya di bioinformatics. Teman-teman bisa juga. Emik dalam Bapak pokoknya. Teman-teman bisa ngambil ke bagian forensik, diagnostik, dan masih itu biomedicine, di mana teman-teman akan belajar tentang kesehatan manusia, ya, ilmu kesehatan manusia dan penyakit-penyakitnya. Semuanya akan teman-teman pelajari. Kalau kakak selalu bilang biomedicine ini lebih fokus kepada ilmu dasar-dasar dari kedokteran. Kok bisa ya? Karena memang pembelajarannya atau materi kuliahnya sendiri itu lebih ke kesehatan manusianya. Teman-teman akan belajar ke mikrobiologi, genetics, imunobiologi, human anatomy, virologi, itu teman-teman akan pelajari. Nah, di sini perbedaannya kalau misalkan teman-teman lihat, kalau nanti setelah lulus, teman-teman kalau di kedokteran akan berhubungan dengan yang namanya pasien. Tapi kalau di biomedicine, teman-teman tidak akan berhubungan dengan yang namanya pasien. Teman-teman lebih fokus kepada sampel atau molekular aspek yang kita dapatkan dari pasien tersebut. Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau misalkan gejala COVID-19 itu ada A, B, C, D, E, F, G. Gejala untuk influenza itu gejalanya ada A, B, C, D, E, F, G. Semuanya itu diteliti oleh biomedicine di awal, langsung lanjut lagi ke dokternya, dan nanti bisa bekerja sama juga untuk mendevelopment vaksinnya sendiri atau obat-obatan lainnya dengan jurusan farmasi. Biomedicine nggak bikin obat sama sekali, tapi dia lebih kepada mendevelopmentnya aja, membangun dulu untuk mencari tahu kira-kira bahannya mau dibikin seperti apa, masuk atau tidak dengan gejala tersebut, itu akan diteliti juga di biomedicine. Biomedicine ini banyak banget kalau di luar negeri streamingnya, tapi di I3L kita hanya bagi menjadi 2 aja streamingnya, lebih ke tumor biology atau infectious diseases. Untuk tumor biology, teman-teman lebih fokus nanti belajar kepada ilmu pembelajaran penyakit kanker, cancer imunologi, molekular onkologi, semua akan teman-teman pelajari. Bagaimana terapi yang bisa diberikan, itu akan teman-teman pelajari juga di tumor biology. Ada juga infectious diseases termaksud dengan virus COVID-19 saat ini. Nanti teman-teman akan teliti kira-kira vaksin apa yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara pencegahannya, itu semuanya akan teman-teman pelajari di biomedicine. Nah, banyak banget produk-produk biomedicine yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saat ini yang memang lagi kita temuin, bahkan dari lahir sebenarnya kita udah dapat vaksin ya, vaksin influenza, campak, dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk yang lagi hitsnya yaitu vaksin untuk COVID-19-nya. Pastinya untuk teman-teman udah dapat semuanya nih. Kalau belum dapat, yuk langsung vaksin supaya kita bisa punya antibodi yang baik. Oke. Lalu untuk karirnya luas banget nih teman-teman, bisa masuk ke banyak banget karir ya. Kalaupun teman-teman yang pengen masuk ke bidang industri bisa, teman-teman yang mau ambil ke bidang pemerintahan pun itu tetap bisa lulusan dari biomedicine.
gitu. Jadi luas banget. Walaupun teman-teman belajarnya tentang kesehatan manusia, tapi teman-teman bisa masuk juga ke dalam industri. Dan yang ketiga, ada farmasi, di mana teman-teman pastinya tahu farmasi ini lebih banyak belajar tentang obat-obatan, bagaimana dosis obat, kita minumnya seperti apa, ramuan-ramuan yang seperti apa, itu pastinya akan teman-teman pelajari di farmasi. Tapi di I3L kita punya kurikulum khusus yang bisa teman-teman dapetin nantinya saat teman-teman kuliah di I3L, yaitu kurikulum kosmetik. Nanti teman-teman bisa bikin skincare sendiri, foundation bikin sendiri, terus bikin lipstick sendiri. Untuk cowok-cowok yang suka pakai pomade, bisa bikin pomade juga, bisa bikin hand body juga, bisa bikin shampoo, sabun, semuanya adalah produk-produk dari kosmetik industrinya atau kurikulum dari kosmetik lulusan-lulusan farmasi nih teman-teman. Jadi selain teman-teman belajar bikin obat, bikin kosmetik juga salah satu dari industrinya farmasis sendiri gitu ya. Dan di I3L nantinya pada saat lulus teman-teman bisa bekerja di bidang yang luas banget. Kalaupun teman-teman yang pengen buka apotek sendiri, teman-teman wajib ambil yang namanya apoteker lagi, itu sekolah lagi sekitar 1 sampai 2 tahunan. Karena apoteker dan lulusan farmasi itu berbeda. Lulusan farmasi itu lebih kepada S1 dan untuk apoteker itu lebih kepada profesi. Di mana untuk apoteker ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa membangun atau membuka usaha kita sendiri nantinya. Itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau lihat nih, untuk kerja di bagian BPOM bisa, bekerja di bagian Kemenkes bisa, bekerja di klinik itu juga bisa, dan buka apotek sendiri pun bisa. Jadi luas banget, bekerja di industri pun teman-teman bisa di farmasi. Lalu yang keempat ada bioteknologi. Kalau teman-teman yang suka biologi nih, teman-teman masih galau mau ngambil jurusan apa, karena biologi ini kalau kita lihat-lihat luas banget ya cakupannya, teman-teman bisa ambil bioteknologi, di mana teman-teman akan memanfaatkan mikroorganisme untuk dijadikan suatu produk, barang, dan juga jasa. Kakak kasih contoh nih, kalau misalnya di biologi, teman-teman akan belajar tentang sapi. Nah, teman-teman akan pelajari tentang sapi ini, bagaimana sapi berinteraksi dengan lingkungannya. Terus juga bagaimana makanan sapinya, bagaimana sapi bisa menghasilkan susu, itu teman-teman akan pelajari di biologi secara umum. Nah, di bioteknologi kita pengen bikin sapinya lebih berkelas lagi. Kita pengen manipulasi gen si sapi ini supaya sapi ini bisa memiliki susu yang banyak atau menghasilkan susu yang lebih banyak. Kita pengen bikin daging dari si sapi ini lebih berkualitas. That's why kalau kita lihat di mall-mall, harga daging sapi itu berbeda-beda. Ada daging A, daging B, daging C yang harganya kisaran dari 80.000 ya sampai nantinya ada yang jutaan juga. Nah, itu adalah contoh manipulasi gen dari bioteknologi nih teman-teman, supaya bisa menghasilkan daging yang berkualitas tinggi. Nah, bagaimana juga kita bisa melihat protein dari daging ini untuk kita jadikan terapi proteinnya sendiri, gitu, untuk memproduksi terapi protein dari si sapi tersebut, gitu. Jadi banyak banget. Cuman teman-teman di bioteknologi nggak cuma belajar sapi ya, masih banyak banget yang bisa teman-teman pelajari di bioteknologi. Teman-teman bisa ambil ke bagian agriculture atau pertanian, di mana teman-teman bisa membuat buah-buahan yang tanpa biji, ya seperti anggur seedless, terus juga buah-buahan yang satu jenis tapi berbeda warnanya, itu bisa teman-teman lihat seperti buah naga atau melon. Lalu ada bagian medisin kesehatan, ada juga bagian pangan, di mana teman-teman akan memanfaatkan bakteri untuk dijadikan suatu produk makanan. Yang kita sering lihat adalah keju, ya kan, terus juga ada tempe, ada kecap, dan masih banyak lainnya lagi, dan masuk juga ke bagian lingkungan atau environmental technology. Nah, di I3L kita juga bikin nih untuk penelitian environmental teknologinya, di mana student-student I3L membuat biofuel dari kotoran hewan atau kotoran badak, yang dimana kita punya kerjasama dengan Taman Safari untuk penelitian biofuel tersebut. Ada juga contoh-contoh research lainnya, yaitu lebih ke pembuatan kombucha, ini teh hitam yang dicampur dengan bakteri dan didiamkan, lalu ada kecap asin, dan masih banyak lainnya lagi, karena kita juga banyak banget company-company kerjasama sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ngambil ke bidang kesehatan bioteknologi, teman-teman bisa bekerja di Kalbe. Kalau misalkan mau masuk ke bagian pangan, bisa di
Gizi ini adalah tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan I3L nih teman-teman. Nah untuk karirnya teman-teman bisa sebagai saintis atau akademik, industri, dan bahkan pengusaha juga bisa karena teman-teman nantinya akan membuat produk-produk teman-teman sendiri. Untuk yang terakhir dari life science-nya kita ada food science nutrition dan juga food technology. Sama-sama belajar makanan. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi diet, yang suka nontonin TikTok, ada yang ngikutin ngitung-ngitungin kalori harian makanan yang masuk ke dalam tubuh. Itu masuknya di food science and nutrition, di mana teman-teman akan belajar komposisi dari makanannya. Kalau di food technology, teman-teman akan belajar bikin makanannya dengan alat-alat yang sudah ada dan sudah ditemukan sebelumnya. Di sini kakak akan kasih contoh nih untuk study area food and nutrition-nya. Di food and nutrition, teman-teman belajar tentang food analisisnya seperti apa, food microbiology-nya seperti apa, keamanan makanannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia seperti apa, prosesnya seperti apa, itu akan teman-teman pelajari. Nanti kita hitung lagi nih, nutrisi dari makanannya bagaimana, lalu adakah diet terapinya, itu teman-teman akan belajar di food science and nutrition. Nah, di sini kakak ada contohnya. Kalau teman-teman sering lihat di belakang kemasan makanan, itu ada yang namanya informasi nilai gizi. Di mana kita sering lihat juga ada lemak total, detail-detailnya ya, ada lemak totalnya berapa, terus kandungannya berapa, gulanya, itu semua akan teman-teman pelajari. Dan untuk masuk di industri, untuk pekerjaannya nanti teman-teman akan mengerjakan hal-hal ini. Bagaimana caranya kita membedakan makanan yang sehat dan tidak sehat, padahal kandungan kalorinya itu sama. Itu semua akan teman-teman pelajari juga. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman yang memang tertarik juga bikin catering diet, bisa dari food science and nutrition. Lalu ada food technology, untuk areanya lebih kepada penggunaan teknologi untuk membuat barang atau produk-produk makanan dari bahan mentah sampai nanti ke packagingnya. Bikin sereal, bikin bentuk-bentuk makanan, ciki bentuknya banyak banget, terus juga bikin rasa-rasa dari makanannya, bikin ketahanan lama makanan, bagaimana caranya supaya snack ataupun butter ataupun mie instan bisa tahan sampai bertahun-tahun, itu semuanya adalah teknik dari seorang food technology. Bahkan untuk packaging innovation-nya pun itu masuk di bagian food technology. Dimana kalau misalkan kita mau menaruh bubuk-bubuk, kira-kira dari kalau kita taruhnya di kertas itu akan bertahan lama atau tidak. Kalau kita buat tomato soup yang ada di kaleng itu bisa bertahan lama atau tidak. Itu semua akan teman-teman pelajari di packaging innovation-nya, karena luas banget lagi nih untuk food technology yang pastinya teman-teman akan berhubungan dengan yang namanya industri. Itu untuk food technology, bikin makanannya, bikin rasa-rasa dari makanannya sendiri. Di I3L kita juga banyak banget, mungkin tadi teman-teman udah lihat juga di video kampus tour kita yang bilang nih studentnya, while belajar di I3L, teman-teman bakalan sering nyicipin makanan. Kenapa? Karena anak-anak food technology sama food science itu bakalan banyak banget bikin penelitian-penelitian makanan. Salah satunya nih ada ice cream. Gimana es krimnya ini dari alpukat dan tidak menggunakan susu sama sekali. Ada bikin juga chips dari buah-buahan. Bikin energy drink ini dari buah merah yang hanya ditemukan di Papua, bikin mozzarella, bikin cookies, terus juga ada bikin bar-bar seperti fit bar seperti itu. Nah, itu juga teman-teman akan cobain nanti kalau teman-teman kuliah di I3L. Bahkan waktu itu guru-guru kita invite ada bikin pizza juga. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman kerjakan karena di I3L juga kita punya banyak banget fasilitas atau alat-alat yang biasanya kita temuinnya di industri nih. Gitu, kayak bikin susu bubuk, bikin susu fermentasi, itu semuanya bisa teman-teman lihat di I3L untuk alat-alatnya gitu. Nah, ini beberapa fasilitas yang bisa teman-teman pakai selama 4 tahun kuliah di Food Science and Food Technology juga. Tadi udah ada sebenarnya di awal video, dan untuk karirnya ini menurut kakak adalah karir yang nggak akan pernah hilang. Karena apa? Karena memang kita tetap membutuhkan makan. Jadi selagi kita masih butuh makan, food science dan food technology akan bikin terus produksi makanan untuk kita dan tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Gitu. Dan terakhir nih, untuk yang bisnisnya. Mungkin anak-anak IPS udah capek dari tadi dengerin yang sains terus. Sekarang kakak pengen bahas, karena kita juga nggak banyak jurusannya. Hanya ada 2 jurusan, business entrepreneurship dan international business management. Di mana selagi teman-teman belajar 1 tahun di International Business Management, setelah 1 tahun belajar, teman-teman bisa ambil
streaming di International Applied Accounting dan juga kreatif digital marketing. Oke, kakak mau bahas satu dulu. Yang pertama yaitu business entrepreneurship, di mana teman-teman akan belajar bagaimana mengolah bisnis, bagaimana teman-teman bikin project bisnis mulai dari semester kedua ya sampai ke semester ketujuh. Nantinya teman-teman bisa membuka bisnis sendiri bersama dengan tim di akhir semester atau di semester ketujuhnya. Teman-teman akan mendapatkan modal atau funding untuk membuka bisnis tersebut. Biasanya nih kalau misalkan kita mau buka bisnis, yang paling sulit adalah biaya untuk membukanya atau memulainya. Dan di sini teman-teman nggak perlu mikirin bagaimana cara saya ngeluarin duit, bagaimana saya harus meminta kepada orang tua karena sudah diberikan oleh I3L langsung nih sebesar up to 100 juta rupiah, yang dimana teman-teman lagi-lagi nggak perlu mikirin bagaimana cara mengembalikannya karena teman-teman nggak perlu ngembaliin dana atau modal yang sudah I3L berikan kepada teman-teman. Dan di sini up to 100 juta rupiahnya ini untuk satu kelompok. Satu kelompok itu maksimum 5 orang atau 5 student, 5 anak gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja timnya. Dan kita ada kerjasama juga dengan MAP, di mana teman-teman pastinya tahu nih produk-produk MAP seperti Burger King, Krispy Kreme, terus juga ada Starbucks. Kalau misalkan yang suka belanja Pull and Bear, terus juga ada Stradivarius, Zara, dan masih banyak lainnya. Di mana teman-teman kita ada kerjasama dan dengan MAP tersebut teman-teman bisa internship di perusahaan-perusahaan di undernya MAP. Dan yang produk-produknya sendiri teman-teman pun bisa bekerja sama dari jurusan-jurusan lainnya. Nggak cuma dari jurusan bisnis aja, tapi teman-teman bisa tarik dari jurusan food science, biomedicine untuk membuat produk-produknya. Di sini ada beberapa contohnya. Ya, ada watermelon noodles, mie dari kulit semangka, ini kombucha dengan bioteknologi, ganda body wash dengan farmasi, red fruit energy drink dengan jurusan food science, ada juga Laporte massage oil dan masih banyak lainnya lagi. Nantinya teman-teman bisa pelajari bagaimana cara teman-teman bisa bekerja sama dengan jurusan-jurusan lainnya. Gitu. Dan untuk karirnya, kalau misalkan teman-teman setelah lulus nanti nggak pengen buka usaha, teman-teman bisa masuk juga ke industri. Bisa sebagai entrepreneur, bisa sebagai business advisor, business manager, dan masih banyak lainnya lagi. Lalu yang kedua, ada international business management yang pastinya teman-teman udah lebih pintar nih dari kakak. Udah mencari tahu lebih banyak international business management ini belajarnya tentang apa. Dan untuk kelebihannya sendiri, teman-teman nantinya akan dapatkan pembelajaran secara praktek. Ya, prakteknya dengan menggunakan aplikasi Maxstrat, di mana teman-teman nggak perlu membangun perusahaan lebih awal dengan dana atau modal yang teman-teman keluarkan, tapi teman-teman bisa dulu lihat simulasi bisnis yang akan teman-teman jalani nantinya. Teman-teman bisa lihat nih, kira-kira industri benchmarkingnya mau seperti apa, consumer survey-nya bagaimana, distribusi panelnya mau bagaimana, lalu nanti lihat lagi eksperimennya, kira-kira kalau kita sudah jalankan, market untuk forecast-nya itu naik atau turun. Nah, itu bisa teman-teman analis di aplikasi Maxstrat ini tanpa teman-teman buka bisnisnya terlebih dahulu. Jadi nggak perlu ngabisin modal terlebih dahulu, teman-teman lihat dulu, kalau misalkan sudah sukses, baru teman-teman bisa buka di perusahaan teman-teman tersebut. Gitu. Dan pastinya teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya program X-Culture, bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi, bisa konsultasi dengan banyak banget student-student dari 72 negara yang sudah bekerja sama juga dengan jurusan International Business Management ini. Gitu. Dan di sini untuk karirnya luas banget. Untuk IBM-nya ada International Business Analysis, ada Business Planner, ada foreign exchange trader, bahkan teman-teman yang lagi tertarik dengan dunia saham, perhitungan saham, pasar modal, IBM adalah jalan alternatifnya juga nih, bisa teman-teman pelajari. Dan untuk streamingnya ada accounting, di mana kalau misalkan teman-teman belajar accounting, pastinya akan belajar banyak hal tentang financial, management, tax, dan juga audit. Di I3L teman-teman akan belajar itu semuanya, dan tambahannya teman-teman akan mendapatkan sertifikat ACCA, yang dimana sertifikat ini sudah diakui secara internasional juga, bisa teman-teman manfaatkan, dan kita harapkan sertifikat ini bisa teman-teman pakai untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional gitu. Dan pastinya teman-teman tanpa harus pergi ke UK, teman-teman bisa dapat 2 ijazah juga. Jadi belajarnya benar-benar 4 tahun di Indonesia aja, tapi teman-teman dapat 2 ijazah. Ijazah pertama dari I3L ISV, dan yang kedua dari Oxford Brookes University. Lalu yang terakhir ada Creative Digital Marketing,
di mana di masa-masa pandemi kayak gini semuanya serba online. Teman-teman belajar online, terus juga kita bertemu untuk virtual juga ini secara online di Zoom gitu ya. Jadi untuk kreatif digital marketing lagi dimanfaatkan banget di masa-masa pandemik, bahkan untuk kedepannya pun akan lebih maju lagi, karena kalau kita lihat nih, teman-teman mungkin pasti main TikTok gitu ya. Kita lihat kalau dulu TikTok itu lebih kepada ajang untuk lip sync, mungkin joget-joget, tapi sekarang TikTok sudah bisa masuk ke dalam TikTok Shop. Ada pembelanjaan, ada bisa direct juga untuk ke bagian Shopee atau Tokopedia. Instagram pun seperti itu. Ada Instagram Ads, ada Instagram Shop. Nah, semuanya bisa teman-teman pelajari juga nih di kreatif digital marketing. Bagaimana caranya kita mau bangun bisnis kita untuk diperjualbelikan atau kita marketingkan di bagian sosial medianya. Dan pastinya setelah lulus nanti teman-teman akan mendapatkan banyak banget sertifikat secara internasional juga. Dan teman-teman akan dibantu dengan aplikasi yang namanya Stuken Mimic Pro dan Stuken Mimic Sosial untuk lihat bagaimana perkembangan untuk bisnis yang teman-teman sudah masukkan di dalam sosial media tersebut. Dan teman-teman selagi nanti teman-teman kuliah 4 tahun di Indonesia, teman-teman bisa dapetin yang namanya triple degree. Ini adalah program opsional, jadi teman-teman boleh ambil, boleh tidak. Programnya teman-teman kuliah di Indonesia 4 tahun, tapi dapatnya 3 ijazah. Yang pertama dari ISB, dan yang kedua dari Jerman International University of Applied Sciences, dan yang terakhir dari UK yaitu London South Bank University. Lagi-lagi kakak mau ingetin, ini kuliahnya benar-benar 4 tahun di Indonesia aja. Dan pastinya teman-teman akan mengikuti banyak banget kompetisi-kompetisi yang sudah kakak mention di awal. Ada program-program seperti double degree yang bisa teman-teman ikuti, di mana teman-teman dapat 2 ijazah, tapi kuliahnya juga di 2 tempat, di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada student exchange yang tadi kakak sudah info, teman-teman bisa belajar di universitas partnernya kita, tanpa teman-teman bayar uang kuliah lagi, tapi teman-teman bisa ngerasain culture di sana seperti apa, lab di sana seperti apa, pembelajaran seperti apa, kurikulumnya seperti apa, itu teman-teman bisa pelajari di student exchange program, dan programnya ini teman-teman bisa ambil 1-2 semester, depend on teman-teman lebih tertariknya berapa lama. Ada study abroad, ada master program opportunity yang memang program paling hits juga nih di I3L, karena dalam waktu 5 tahun aja teman-teman kuliah, teman-teman udah langsung lulus S2. S1-nya 4 tahun di I3L, dan S2-nya bisa ambil di Edinburgh Napier University UK, di UniLaSalle Prancis atau University Denan, dan ada juga di Boston University. Jadi programnya hanya maksimum 1 tahun, dan pastinya akan ada banyak beasiswa juga yang bisa teman-teman ikuti untuk ambil S2-nya. Program internship kakak sudah jelaskan lebih banyak tadi di awal, dan ini beberapa tempat-tempat yang bisa teman-teman dapetin aja. Dan untuk student-student kita sendiri, testimoninya tapi kakak skip dulu aja. Dan untuk alumni-alumni kita yang tadi kakak info, karena banyak banget nih alumni-alumni kita yang sudah bekerja di tempat mereka magang sebelumnya, ada di Nestle, Calbee, dan juga ada yang langsung lanjut S3 di University of Melbourne, ada yang di NUS Singapura, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, di sini kakak pengen info juga nih bagaimana caranya masuk ke I3L. Masuk ke I3L kita ada 2 sistemnya, ada yang direct admission, ada yang non-direct admission, tapi untuk teman-teman dari Saverius 3, kita kasih sampai di akhir November itu direct admission program, di mana teman-teman hanya mengikuti interview test only, interview aja, dengan menggunakan nilai raport rata-rata 80 di kelas 10 sampai dengan kelas 11. Kelas 12-nya nggak kita lihat sama sekali, dan bisa dapetin beasiswa sampai dengan 50%. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah mengikuti Olimpiade Science atau Olimpiade Sosial, teman-teman bisa ikut beasiswa yang sampai dengan 100% untuk 4 tahun kuliah. Jadi untuk beasiswa di I3L sendiri itu tidak dipotong di uang pangkal saja, melainkan untuk total uang kuliah 4 tahun. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk regular admission-nya kalau teman-teman nantinya mengikuti jalur yang non-tes. Oke, beberapa student community yang bisa teman-teman ikuti, tidak diwajibkan, tapi kalau kakak sarankan pastinya harus ikut ya, karena teman-teman bakal dapat banyak banget informasi-informasi mengenai program-program yang ada di I3L yang bisa teman-teman ikuti gitu. Dan guest house pun masih khusus untuk anak-anak I3L dan tidak dicampur dengan banyak student lainnya gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa join di tanggal 7 November
Ya, teman-teman bisa langsung daftar di i3l.ac.id/registration form, atau teman-teman nanti bisa kontak ke kakak untuk minta-minta informasi lebih lanjut, atau mau request untuk brosurnya, atau teman-teman yang mau tahu bagaimana cara apply beasiswanya, teman-teman bisa kontak ke kakak, dan nanti Kak Ricci juga akan share di kolom chatnya, ya, itu untuk link registrasinya kalau teman-teman yang tertarik untuk mengikuti beasiswa yang tanggal 7 November nantinya, gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk waktunya dan sudah mendengarkan kakak. Semoga informasi dari kakak bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sudah join di i3L Room 1 ini. Oke, saya kembalikan kepada Pak Gustaf atau ke panitia lainnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Renova. Luar biasa paparannya. Saya yakin ini pasti banyak yang senang. Ini luar biasa, karena waktu kita juga sudah berakhir ya. Tapi sebelum keluar, kita foto-foto dulu untuk ambil dokumen. Bagi yang atau mungkin ada yang mau bertanya? Ada anak-anakku semua? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau enggak, bisa langsung hubungi ke Kak Renova ya. Itu Iya, Pak. juga sudah siap semua untuk mau menjawab. Ya, kita foto-foto dulu untuk slide pertama. Hidupkan kameranya. Jekonia Henry. Hai. Jekonia Henry Setiawan, apakah ada orangnya? Harus ada ya, wajib. Oke, wow, rambutnya bagus. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, Ardito lucu. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak dari i3L. Terima kasih atas kebersamaannya. Informasinya sangat berguna bagi kami. Terima kasih juga anak-anakku. Semoga Anda mendapat pilihan yang sesuai. Dan hari ini semoga paparan tadi menjawab apa yang ingin Anda cari. Terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf. Pak Gustaf. Oh ya, terima kasih Kak teman-teman Riki. semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di i3L. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Gitu. Yon. On.
Apa, Bre? Mana Audion? Nah, mati kamera. Kertas. Kertas.
Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Sambil menunggu unit yang selanjutnya, di sini sudah sarapan semua kan? Belum, Pak. Belum. Ditulah sarapan belum tuh? Halo Bapak Belum, Pak. Habis. Oke, kayaknya ada suara-suara ini. Suara siapa tadi? Gihon kayaknya. Ada Gihon, mana Gihon? Halo Bapak Spini. Oke, tadi Pak dengar-dengar ada yang masuk jam 9 kayaknya. Siapa itu Bapak? Aduh, budak, enggak tahu budak mana. Ujinya dia lagi masak rendang. Pak, itu, Pak. Lagi masak rendang tadi. Nggak disayurin, Pak. Iya, lagi masak rendang sama sayur nangko tadi belum matang. Jauh, Pak. Gila, masuk jam 9. Udah selesai mulai jam 8. Jadi mana aja deh, Jack. Memang udah tepat waktu udah. Wah, Iya, enggak bagusnya budak itu pasti asli. Jadwal 9 masuk. Jadwal jam 8. Sampai dicari guru loh, Pak. Sambil dicari guru ya. Untuk yang lain jangan ditiru ya, Nak ya. Kalau yang lain mah tertib semua. Bersiap untuk mencari perguruan tinggi terbaik kan. Bapak tahu kan yang masih ngantuk-ngantuk, Pak. Tidak, di sini Pak tuh optimis thinking, positive thinking, optimis, positif, kurang apa coba? Nggak kati ya itu kan sampai. Dan Pak, raya aku sesegera Pak, iya Pak. Oke. Selain itu, silakan. Kalau tadi kan sudah ke universitas sebelumnya, dan sekarang kita lanjut ke perguruan tinggi selanjutnya, yaitu dari La Salle ya, dari La Salle College Jakarta. Ya, Pak. Selamat pagi, Kak Katon. Pagi Bapak, teman-teman semua. Tadi ada intermezzo sedikit untuk ngobrol sama anak-anak, menyapa anak biar nggak ngantuk. Takutnya anak-anak yang di room ini ngantuk. Jadi kalau nggak sambil bercanda itu memang agak sedikit ngantuk nantinya. Nah, kalau anak-anak di room ini kebanyakan anaknya fresh semua sih, nyantai-nyantai, dan mereka juga pasti menangkap dengan baik. Gitu. Amin. Oke. Iya. Ini pentolan-pentolan Sapega ada di sini semua. Oh, the best. Iya, the best pokoknya room ini Kak Katonnya. Oke. Salam kenal semuanya. Kenalkan namaku Katon. Mungkin sorry sebelumnya aku pakai masker ya, nggak apa-apa ya. Saya lagi ada di kantor nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini dimulai aja tuh. Baik, dari Sapega kami mempersilahkan untuk dari La Salle College Jakarta untuk mempresentasikan, untuk memberikan informasi seputaran perguruan tinggi yang ada di dalam La Salle College ini, bahwa semoga nantinya anak-anak bisa menyerap dengan baik, dan nanti anak-anak ketika yang masih ragu bisa menentukan pilihan, ataupun yang belum menentukan pilihan bahkan jadi yakin gitu. Oke. Kami persilahkan Kak Katon. Oke, baik. Oke, sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari La Salle College Jakarta. Dan gunakan sekali lagi namaku Katon dari La Salle College Jakarta. Dan barusan aku juga kirim link absen yang bisa teman-teman nanti isi di yang ada tulisannya link absensi ya teman-teman, sudah aku kirim di chat box. Dan oke, ini aku mau coba share screen untuk presentasinya hari ini. Udah kelihatan belum teman-teman? Share screen dari saya. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Oke deh. Oke, jadi buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu nih dari Sapega soal La Salle College Jakarta ya. Jadi La Salle College ini kita adalah sekolah tinggi desain nih teman-teman. Yang kita tuh kampus pusatnya itu ada di Kanada ya teman-teman. Dan kita sudah melalang buana
di dunia pendidikan khususnya desain. Dari tahun 59 pertama kali kita bikin kampus itu ada di Montreal tahun 59. Kemudian kita juga dibikin kampus lagi di Indonesia tahun 97, dan itu kita satu-satunya sekolah tinggi desain ya teman-teman yang dari luar negeri yang sudah diakui atau sudah diakreditasi oleh Dikti. So buat teman-teman yang pengen kuliah di LaSalle nantinya atau mau melanjutkan kuliah di LaSalle, nggak usah worry nih karena kita sini sudah terakreditasi sama LaSalle. Oke. Nah sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, aku pengen nunjukin nih video profil kampus kita yang tersebar juga sebenarnya nggak cuma di Kanada, di Indonesia, tapi kita ada di beberapa belahan dunia. Kita ada lebih dari 23 kampus nih teman-teman. Oke. Jangan ditonton. Nah, itu tadi dia teman-teman video profil kampus kita, LaSalle College International yang tersebar di beberapa negara, seperti aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau kuliah sarjana ya di Indonesia bisa, dan itu sudah tersedia juga di Indonesia. Dan kita juga kuliahnya juga cepat ya teman-teman, jadi nggak lama nih. Cuman untuk sarjana kita kuliahnya cuma 3 tahun aja ya teman-teman. Dan untuk belajarnya kalau misalnya teman-teman pengen coba lagi belajarnya kayak di luar negeri kayak gimana sih belajarnya, kayak tadi kampus kita yang di Melbourne, di Vancouver, Montreal juga boleh teman-teman. Gitu kita ada program Pathway. Pathway itu teman-teman nanti kuliahnya di sini di Indonesia 2 tahun, tinggal lanjut sekitar 1 sampai 1,5 tahun nantinya di luar negeri gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen memperluas jaringan, memperluas link segala macam, boleh banget nih lanjut di kampus kita yang di luar negeri. Kayak gitu. Dan ini dia selanjutnya video profil kampus kita, LaSalle College Jakarta. Dan kita sebenarnya di LaSalle College kita ada banyak jurusan yang bisa teman-teman pilih nantinya, dari fashion design, fashion business, terus interior design, game design, graphic design, and then fotografi, artist makeup, dan jurusan yang baru yang ada di LaSalle itu manajemen kreatif industri. Nah, sebelum aku lanjut lebih jauh, silakan tonton teman-teman video profil dari kampus LaSalle College Jakarta.
Oke, teman-teman, tadi itu dia video profile dari Lasa College Jakarta. Dan seperti tadi teman-teman sempat lihat, tulisannya ada apa aja, dari fashion, interior, terus grafik, game, fotografi, dan arts and makeup. Dan sebenarnya di Lasa ini kita juga belajarnya lebih banyak praktek ya, teman-teman. 80% kita nih praktek. So, buat teman-teman yang mungkin belajarnya udah bosen, ya kan? Bosen teori terus, ya kan? Boleh nih join di kelasnya Lasa di kampus Lasa Jakarta dengan jurusan yang pasti yang diminati sama teman-teman. Tapi sebenarnya kalau di Lasa sih sebenarnya nggak cuma melulu soal desain ya teman-teman, tapi kita di sini memang ngajarin dari basic nantinya, tapi kita juga bimbing teman-teman untuk ready ke dunia industrinya gitu. That's why kita di sini juga apa namanya teachernya pun atau dosennya nanti yang ngajar teman-teman nantinya itu adalah dosen-dosen yang nggak cuman akademisi tapi mereka juga praktisi nih teman-teman di bidang yang mereka misalkan nih kayak misalkan ada dari dan misalkan Ardito ya kan suka belajarnya tuh di kelas graphic design terus nanti ketemu dosen graphic design dan dia tuh sebenarnya juga graphic designer nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti pas belajar teman-teman pas sharing soal project segala macam lebih enak juga nantinya sama teachernya kayak gitu. Dan kelas kita juga di sini ya nggak terlalu rame nih teman-teman, itu dalam satu kelas kita maksimal 20 orang, tapi biasanya itu dalam waktu dalam situasi normal ya. Kalau misalkan nggak normal saat ini kita kok nggak normal sih ya, cari soal kondisinya lagi kurang kondusif seperti ini. Kayak misalnya lagi during this pandemic kayak satu kelas kita bisa ada 10 orang dalam satu kelas gitu sesuai protokol kesehatan juga gitu. Jadi karena jumlah muridnya juga nggak terlalu rame ya teman-teman, jadi soal nanti teman-teman tuh bila dibimbingnya juga perkembangannya juga kelihatan, dibimbingnya juga lebih tepat juga gitu. Dan pastinya untuk fasilitas lain seperti digital project, internship, terus kemudian ada teman-teman juga nggak bakal ngerasain fasilitas dari asal kayak misalkan career center itu teman-teman bisa rasain nanti bahkan saat kuliah ataupun teman-teman nanti udah lulus kayak gitu ya. Oke, jadi kalau terus untuk teman-teman nantinya kalau misalnya ambil program sarjana di Indonesia, nanti teman-teman akan dapat 2 sertifikat atau ijazah ya teman-teman. Yang satu international diploma dari Kanada, yang satunya lagi ijazah sarjana dari DIKTI kayak gitu. Dan selama pandemi ini kita sudah pastinya Lasal juga udah mulai improve ya dari sistem belajarnya. Itu saat ini kita pakai sistem belajar hybrid, learning, and flexible. So buat teman-teman yang bisa datang ke kampus, nanti bisa belajar secara tatap muka, atau misalnya teman-teman yang berhalangan hadir atau masih di luar kota misalkan bisa belajar secara online bareng-bareng sama teman-teman yang ada di kampus kayak gitu, kayak gini kondisinya. Jadi teman-teman ini salah satu kegiatan kita kemarin secara official buat declare kita tuh sedang ada kegiatan belajar hybrid dan fleksibel di kegiatan orientasi kita nih di Intake September kemarin kayak gitu. Dan untuk yang kemudian aku mau kenalin ke teman-teman semua soal jurusan yang ada di Lasal nih. Buat teman-teman yang ada misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh aja nanti ditaruh di chat box ya, atau di unmute aja mic-nya juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya teman-teman tadi ditaruh chat box, nanti pas di akhir sesi aku bakal baca satu-satu nih pertanyaan dari teman-teman. Oke. Nah, sekarang nih kita masuk ke jurusan fashion design ya teman-teman nih. Buat teman-teman mau cowok atau cewek yang tertarik banget tuh sama dunia fashion, terus mau belajar cara bikin baju kayak gimana ya kan, dari basic kita bakal ajarin di sini semuanya, bikin pola, pattern, terus sampai ngejahit dari nol sampai jadi dia tuh teman-teman. Di fashion design ini kita bakal ajarin ke teman-teman semua, karena memang nanti tugas akhirnya teman-teman bakal bikin mini collection juga nih yang bakal juga ditampilin sebagai tugas akhir. Nah sebenarnya nanti selain itu teman-teman juga diajarin soal
apa nih cara nge-branding juga sih teman-teman. Tapi kalau untuk di fashion design nanti nggak terlalu dalam nih untuk soal belajarnya kayak gitu. Dan ini ada contoh hasil karya student kita yang sempat ditampilin secara visual juga dan kita dokumentasikan dan kita upload di YouTube juga nih. Dan ini juga hasil karya student kita itu terinspirasi dari kain tenun yang ada di Filipina. Jadi biasanya itu kita juga ada field trip nih teman-teman ke beberapa daerah atau negara gitu buat tambah inspirasi dari student kita. Nah, buat teman-teman nanti kalau yang mau nonton video lengkapnya bisa mengunjungi ya channel YouTube kita di LaSalle College Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke program selanjutnya yaitu Fashion Business. Oh ya, untuk di Fashion Design teman-teman untuk program sarjana yang bisa teman-teman ambil nantinya di kampus LaSalle College Jakarta. Dan sekarang ini masuk ke Fashion Business. Yang tadi ini kan teman-teman yang suka pengen belajar ya bikin baju ya kan suka gambar desain kayak gitu boleh tadi di kelas yang fashion design. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau repot-repot nih, aku kayak malas nih repot-repot bikin baju dari nol sampai jadi gitu. Tapi aku tetap interest nih sama dunia fashion. Nah aku bisa saranin juga nih teman-teman itu masuk ke jurusan kita yang satu ini fashion business. Nah untuk di fashion business ini kita juga sudah tersedia jurusannya sampai sarjana ya teman-teman. Yang pastinya di sini ya, teman-teman bakal banyak belajar soal dari segi bisnisnya. Contohnya kayak misalkan mungkin kalau misalkan teman-teman ini fashion business itu apa sih? Outputnya nih ya kasih contohnya kayak Uniqlo itu adalah output dari fashion business nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan belajar gimana cara mengelola bisnisnya, terus dari mulai finansialnya, marketing, sampai nge-brandingnya juga teman-teman kayak gitu. Nanti tugas akhirnya memang teman-teman brand yang teman buat ini pastinya kalau di fashion itu kan sebenarnya nggak cuma baju doang ya teman-teman, jadi banyak banget dari mulai sepatu, aksesoris, tas, terus apalagi kosmetik banyak juga nih. Ya misalkan yang pokoknya yang mendukung soal fashion itu sendiri gitu ya. Jadi banyak banget. Dan nanti teman-teman bakal presentasi itu juga tentang brand kalian nih kayak misalkan ini uniknya tuh di brand kalian itu apa, terus yang dijual terus seperti apa, marketnya itu siapa gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti belajar di sini sampai sarjana, teman-teman juga akan belajar mengenai e-business. Jadi kalau misalnya untuk nge-branding secara digital, media segala macam itu teman-teman juga bakal belajar juga gitu. Fashion fenomena teman-teman juga nanti akan belajar tekstil juga belajar nanti di sini. Dan kalau untuk di fashion bisnis nanti teman-teman juga itu magangnya ada 2 kali teman-teman. Nanti teman-teman akan magang di perusahaan yang pastinya sering kerjasama dengan kita juga. Itu nanti di bagian buyer sama retail manager. Nah kalau misalnya buyer, ya teman-teman nanti kan kayak apa bagian back office nih, bagian pengadaannya nanti teman-teman kayak gimana. Terus kalau misalnya di retail manager itu yang bagian depan kayak misalkan dari untuk strategi penjualannya kayak gimana sih, tata letak dari display ya, dari store kalian kayak gimana sih kayak gitu. Oke. Nah, itu kita juga sering juga ada kunjungan ke beberapa perusahaan yang sering kerjasama sama kita juga. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan ini selanjutnya kita masuk ke program
interior design. Ya, untuk program interior design ini kita juga sudah tersedia ya teman-teman, programnya sampai sarjana. Suaraku kedengaran jelas nggak teman-teman? Jelas Kak, tapi kadang-kadang agak kecil gitu. Halo, halo. Sekarang udah lumayan gede nggak nih Pak? Ah, udah. Oke, aman ya. Aman. Sip. Nah, kalau selanjutnya, teman-teman, ini interior design kita sudah tersedia sampai program sarjana ya. Jadi kuliahnya juga sama 3 tahun di Indonesia. Nanti teman-teman bisa ambil di kampus kita yang di Jakarta ataupun di luar negeri juga bisa. Nah, untuk ini pastinya buat teman-teman yang suka, yang hobinya gambar-gambar juga soal dan interest sama desain, mungkin pas selama belajar di rumah nih ya, kamarnya di dekor-dekor ulang gitu kan, atau misalkan biar nggak bosen ya kan, atau biar nyaman juga kalau misalkan tidur ya kan. Nah, boleh juga join nih kelas kita juga yang di interior design ya. Terus pastinya di sini nggak cuman kita ajarin soal desain, tapi banyak juga ya teman-teman. Kita ajarin untuk bikin apa namanya itu furniture juga. Terus kalau misalnya untuk interior design sebenarnya semua jenis bangunan di sini kita ajarin ya teman-teman, dari mulai yang itu buat di rumah, restoran. Suaranya kecil Kak. Rumah, restoran, terus kemudian ada gedung-gedung sekolah ya kan, atau gedung-gedung sebagai hotel, perkantoran, masih banyak lagi. Sebenarnya kita ajarin ke teman-teman semuanya nantinya. Oke. Dan seperti ini contoh yang aku puterin ini contoh hasil karya student kita nih teman-teman, untuk yang bikin furniture gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin furniture teman-teman nanti nggak mesti bikin sendiri juga nggak apa-apa, yang penting ada konsepnya juga nih teman-teman, kayak gitu. Nah ini untuk ngedesain pastinya kita ajarin juga dari basic ya teman-teman. Dari gambar yang masih manual, terus kemudian pakai aplikasi ya kan, dapat SketchUp atau Lumion kayak gini. Contohnya teman-teman hasil karya student kita yang mendesain apartemen nih, kayak gini contohnya. Itu dia tadi teman-teman hasil karya student kita, salah satu hasil karyanya di jurusan interior design. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya pengen lihat lebih lengkapnya lagi juga bisa cek di channel YouTube kita atau di Instagramnya asal Kuliah Jakarta juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke program apa namanya graphic design. Nah, mungkin buat teman-teman nih kayak familiarnya mungkin DKV ya teman-teman.
Nah, untuk di graphic design sebenarnya sama aja, teman-teman nanti teman-teman bakal belajar soal advertising juga, terus media cetaknya kayak soal iklan di media cetak, terus desain produk, video, terus apa namanya motion grafis sampai kalau misalnya di sini, oh ya di graphic design ini kita baru sampai tersedianya sampai international diploma ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut sarjana nantinya bisa lanjut di kampus kita yang di luar negeri kayak gitu. Dan walaupun di sini baru sampai international diploma ya teman-teman, teman-teman akan dapat skill mengenai web design. Nah, apalagi kan sekarang untuk web design itu sangat berguna banget ya teman-teman. Apalagi saat era digital saat ini, orang-orang semua berlomba-lomba buat nge-branding produknya atau perusahaannya melalui web design juga kayak gitu. Contohnya sih kayak misalkan ya, teman-teman bisa lihat tuh kayak Tokopedia ya kan. Kalau misalnya Tokopedia tampilannya di handphone sama di PC atau laptop kan berbeda ya teman-teman. Ya, di situ ada gunanya tuh, maksudnya ada peran dari graphic designer untuk mendesain agar kayak tampilannya tuh sangat friendly buat yang menggunakan dan komunikatif juga gitu. Karena kalau misalnya kayak teman-teman juga bisa lihat icon-icon yang buat dibeli di sana kan juga apa namanya kelihatan nih tombol ada keranjangnya yang mana, buat yang tombol beli kayak gimana, dan itu juga perlu desain soal graphic design juga. Dan nanti kalau misalnya di graphic design ini teman-teman nggak ada magang ya teman-teman, tapi adanya industrial project. Nah, untuk industrial project ini nanti teman-teman langsung dihadapkan dengan perusahaan dan pasti nanti teman-teman kayak diajak buat brainstorming untuk nge-branding brandnya atau terus atau perusahaannya. Nanti teman-teman tuh langsung bisa kalau udah selesai kerjasamanya teman-teman akan dibayar nih sama perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi enaknya kok enak banget nih teman-teman, udah dapat cuan ya kan, dapat duit, dapat portfolio juga gitu sebenarnya. Jadi value-nya teman-teman di mata perusahaan nantinya kalau misalkan mau ada kerjasama lagi bisa tinggal tunjukin deh hasil karya teman-teman kayak gitu. Sebenarnya sih nggak cuma graphic design ya, semua yang jurusan yang ada di Lasal nih karena kebanyakan praktek ya, jadi apapun yang teman-teman bikin itu nanti bisa jadi portfolio teman-teman dan bisa ditunjukin ke perusahaan-perusahaan yang nantinya akan kerjasama sama teman-teman nantinya gitu. Karena sebenarnya tuh biar realistik aja ya teman-teman, saat ini perusahaan tuh nggak cuma lihat kamu lulusan mana gitu, tapi dilihat nih kamu tuh sebenarnya bisa apa sih gitu. Udah lulus dari sini, kalau misalkan oh kamu dari universitas A misalkan, terus kamu bisa apa, so what gitu. Jadi kalau di sekolah desain kayak gini kayak Lasal kan teman-teman bisa tunjukin nih, oh gue bisa ini nih, gue bisa A B C D, tinggal tunjukin aja tuh portfolionya kayak gitu, terus pengalaman kamu apa, magang, terus Indonesia Project segala macem kayak gitu. Dan sebenarnya enaknya kalau misalnya sekolah desain juga di Lasal contohnya juga banyak juga student kita nih sebelum lulus pun mereka masih sambil ngerjain job-job sampingan gitu. Jadi project-project ada banyak. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja bisa banget tuh. Kan lumayan duitnya juga, cuannya banyak banget ya pagi di desain. Kayak gitu. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ya ke jurusan kita, Game Art and Design nih teman-teman. Sesuai namanya, kita emang outputnya pengen teman-teman tuh bisa bikin game dalam bentuk aplikasi, dan di sini kita belajarnya selama 2 tahun untuk international diploma. Dan walaupun di sini apa namanya outputnya teman-teman kita pengen bisa bikin game, tapi teman-teman juga dapat skill itu basic animasi. So buat teman-teman nantinya kalau misalkan setelah lulus itu opportunities karirnya tuh nggak cuma di industri game aja, tapi bisa di dunia perfilman yang melibatkan animasi. Nah biasanya aku juga saranin banget sih buat biasanya calon student aku yang mau interest sama dunia animasi 3D gitu kan, aku biasanya nyaranin mereka untuk ikut kelas yang di sini di Game Art and Design kayak gitu. Dan untuk gamenya juga kalau misalnya international diploma itu masih belum terlalu berat ya teman-teman, masih terbilang light. Tapi ya kalau misalnya teman-teman
interest pengen bikin game lagi yang lebih keren lagi, pengen tambah skill yang lebih jago, biar lebih jago lagi, teman-teman bisa lanjut kuliahnya itu nanti di kampus kita yang di Kanada tuh di Vancouver, tinggal nambah kuliah tinggal 1,5 tahun di sana. Dan ini adalah contoh-contoh di antaranya hasil hasil karya yang ada sentuhan dari student kita nih ya teman-teman. Watch Dogs, terus ada GTA, Need for Speed, FIFA, The Witcher yang kalian, Assassin's Creed ya kalian tahu semua lah grafiknya itu kayak gimana kerennya dan alur ceritanya segala macam itu juga keren-keren banget. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin game tuh teman-teman nggak asal jeplok pengen bikin game kayak gitu, tapi harus dipikirin kayak konsep tuh kayak gimana, apa tuh yang marketnya seperti apa. Nanti biasanya di awal-awal term ini teman-teman bakal bikin game kayak gini-gini nih, prototype game. Jadi buat ngetes apakah sesuai konsep yang teman-teman bikin gitu kan, untuk masih uji coba deh gitu. Terus nanti bisa dilihat nih apa yang kurang, apa yang bisa ditambahin segala macam. Sebenarnya kalau misalnya game-game yang light gini sebenarnya itu teman-teman banyak temuin juga kan ya di di beberapa platform juga gitu ya kayak gini. Dan ya kayak gini teman-teman, contohnya di awal-awal akan teman-teman belajar akan bikin game kayak gini nih pokoknya ya. Nanti kalau udah oke, udah bisa kayaknya bisa di launch semuanya, nanti teman-teman juga kita ajarin kan cara nge-launchnya kayak gimana, terus cara publikasinya kayak gimana juga kayak kita ajarin gitu ya. Nah contohnya ini game yang bisa teman-teman download juga itu Bubur Ayam Rush di Google Play. Nah, ini gamenya juga unyu dan gemes ya teman-teman, karena di sini gamenya emang di setting selain kayak nyentuh banget nih kayak sama keseharian kita ya kan, bubur ayam. Ini juga di desain gambarnya juga lucu, komunikatif banget. Jadi memang pasarannya 5 tahun ke atas nih teman-teman. Ya, coba dicek ya nih. Bubur Ayam Rush. Nah, itu dia tadi teman-teman jurusan Game Art and Design. Dan sekarang kita masuk nih ke jurusan selanjutnya, itu ada fotografi ya teman-teman. Untuk jurusan fotografi ini kita juga sudah tersedia sampai international diploma. Jadi buat teman-teman nanti mau lanjut sarjana bisa lanjut kamu. Kak Katam, Yes. Boleh motong sedikit. Jadi kan ini waktunya tinggal 30 menit. Jadi untuk tanya jawab mungkin kalau misalnya adik-adik di rumah atau anak-anak di rumah tuh ada yang mau ditanyakan sembari Kak Katam menjelaskan tentang jurusan yang lain. Kalau misalnya jurusan-jurusan sebelumnya yang sudah dijelaskan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh diketik di kolom komentar ya Kak ya. Boleh banget. Jadi nanti selesai Kak Katon presentasi, jika mau ada pertanyaan, nanti langsung bisa dijawab sama Kak Katon. Jadi nanti kita memaksimalkan estimasi waktunya ya Kak ya. Yes. Iya, mari silahkan Kak. Oke. Untuk anak-anak juga dipersilahkan untuk bertanya. Feel free ya teman-teman, kalau misalnya mau tanya, boleh langsung di chat di chat box. Oke. Nah, fotografi ini buat teman-teman yang suka dunia foto, mungkin juga banyak banget yang suka foto-foto di upload di Instagram. Sebenarnya di fotografi juga di asal banyak kita ajarin skillnya, pasti food fotografi, fashion fotografi, underwater fotografi, terus fenomena segala macam kita ajarin ke teman-teman. Lighting, terus editing kita ajarin juga nih. Jadi
Sebenarnya kita di sini juga ajarin teman-teman tuh dari basic ya. Jadi awalnya tuh teman-teman belajar moto pakai kamera yang masih analog atau masih manual ya teman-teman. Jadi itu kita emang pengen teman-teman nantinya saat belajar di fotografi itu bisa sense buat motonya tuh lebih tajam, lebih jago, karena kalau misalkan foto nih kita juga biasanya student kita juga kliennya tuh banyak banget. Jadi untuk foto, jadi teman-teman nggak buang-buang waktu nih buat ngefoto terus apa namanya ngedit lagi gitu kan, nanti buang-buang waktu. Jadi karena kalau misalnya foto yang terlalu banyak diedit sebenarnya juga itu bukan foto sih ya teman-teman, jadi kayak gambar gitu kelihatan dah. Pokoknya kelihatan deh kalau misalnya foto yang terlalu banyak diedit kayak gitu. Nanti teman-teman juga bakal ngerasain bedanya tuh belajar foto secara otodidak sama apa namanya sama kuliah tuh pasti teman-teman bakal tahu bedanya gitu. Pastinya karena tadi kayak dari awal aku sempat ngomong kalau di Lasal nih pengen teman-teman tuh bisa langsung terjun ke dunia industrinya. Pastinya cara masuk ke approaching klien terus masuk ke dunia industrinya kayak gimana sih gitu. Lewat jalur yang kayak gimana itu pasti kita ajarin nantinya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke program selanjutnya, itu artistic makeup ya, teman-teman. Untuk artistic makeup ini belajarnya paling cepat nih di Lasal 8 bulan nih. Ya, bukan mungkin sebenarnya untuk artistic makeup ya nggak cuma identik sama cewek, di sini juga cowok-cowok juga boleh join di kelas artistic makeup ya. Karena di sini kita bukan makeup beauty aja nih, tapi dari kita ajarin dari makeup basic, makeup beauty buat apa namanya bridal sampai special effect ya teman-teman, makeup karakter, terus body painting, face painting, semuanya kita ajarin ke teman-teman nantinya gitu. Karena skillnya dipunyain sama studi-studi kita juga dibilang lengkap ya untuk selama 8 bulan belajarnya. Itu nanti belajar juga cukup intensif dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore ya biasanya teman-teman akan belajar itu. Dan skill dunia industri yang kebanyakan diterjun itu student kita tuh terjun di dunia perfilman, kayak contohnya ini ya beberapa hasil karya student-student kita di dunia perfilman. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton nih kayak gini. Terus ada Workout kayak Reborn, My Stupid Boss ya kan, Habibie Ainun, Pengabdi Setan, Gundala, terus Perempuan Tanah Jahanam ya teman-teman. Masih banyak lagi hasil karya student kita juga di dunia perfilman ini. Buat yang apa namanya kalau lokal di Indonesia kayak gini ya, tapi sebenarnya student kita juga sudah ulang buana secara internasional juga itu untuk biasanya contohnya di HBO Asia, mereka juga udah sampai sana. Jadi sebenarnya sih nggak cuma arts makeup ya, sebenarnya di semua jurusan yang dia di Lasal nih kita linknya tuh sudah mencakup secara internasional, karena kita juga ini teman-teman tadi lihat kita kalau tersebar di beberapa negara, jadi linknya juga kita cukup luas. Kalau misalnya teman-teman nantinya upload portfolio, kita ada tempatnya sendiri itu yang bisa dilihat secara umum juga dan tersebar di kampus-kampus kita yang ada di luar negeri juga kayak gitu. Nah, itu syarat masuk di Lasal tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kan tadi sekolah desain ya kan, jurusannya ada di fashion, interior, grafik, game gitu kan. Ada butuh spesifik khusus nggak sih buat masuk di Lasal gitu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa dari jurusan apapun itu bisa aja masuk di Lasal gitu ya. Jadi tadi IPA, IPS atau bahasa gitu, boleh join di kelasnya di kampus kita Lasal Jakarta. Dan teman-teman juga kan yang penting di sini pastikan udah mau selesai nih kuliahnya, sekolahnya yang apa namanya baik kelas 11 atau kelas 12, mau khususnya untuk kelas 12 nih yang tahun ajaran tahun 2022 kita udah buka pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja nih, boleh banget. Dan setelah daftar pastinya dengan jurusan yang teman-teman minati nantinya, kayak jurusan-jurusan yang tadi sempat aku sampaikan, nanti setelah daftar teman-teman bisa langsung ikut tes. Nah, tesnya itu apa aja sih? Tesnya itu ada bahasa Inggris sama psikotes nih teman-teman. Nah, untuk pendaftaran dan tes bisa secara online, teman-teman nanti langsung sama aku
Dan jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nih datang ke kampus. Tapi kalau misalnya buat teman-teman mau datang ke kampus, pengen lihat kampusnya juga boleh. Nanti bisa janjian sama aku juga kayak gitu. Dan buat teman-teman yang ikut presentasi hari ini, aduh aku ada kabar bagus juga. Jadi buat teman-teman yang akan daftar hari ini kita ada potongan harga itu untuk pendaftaran yang tadinya 500.000, teman-teman ada potongan harga sebesar 50%, jadi 250.000 aja nih teman-teman bisa daftar dan langsung ikut tes. Karena juga banyak nih teman-teman yang kemarin kan sebenarnya Lansal juga sempat presentasi di sekolah-sekolah lain ya, ada dari ya contohnya kalau misalnya Saveris, kita Saveris 1, 2, 3 yang sekarang Saveris 3 juga EduFair, jadi udah banyak juga nih dari teman-teman yang dari Palembang daftar dan ikut tes di kita, karena juga sebenarnya juga banyak benefit lainnya kalau udah daftar lebih awal nih di LASAL kayak gitu. Dan mereka biasanya juga udah milih mau kuliahnya itu mulainya di bulan Mei dan September, karena kan tadi LASALnya ada 3 kali intake nih teman-teman, Januari, Mei, dan September. Tapi biasanya yang yang seumuran sama teman-teman tuh ambilnya di intake kita di Mei atau enggak di September. Gitu. Dan pastinya mungkin aku remind lagi di sini ada beberapa jenjang yang bisa teman-teman pilih, dari mulai sertifikat yang kuliahnya 8 sampai 1,5 tahun, atau international diploma kuliahnya itu 2 tahun, dan sarjana atau bachelor yang kuliahnya cuma 3 tahun aja nih, baik itu lokal ataupun yang internasional. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kita juga buat dalam waktu dekat ini kita juga ada acara virtual open house yang bisa teman-teman nanti ikutin tanggal 13 November. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngerasain gimana sih jadi student LASAL ya kan, terus cara belajarnya kayak gimana sih, nanti kita ada workshop, ada seminar bersama dengan alumni dan teacher-teacher yang di LASAL kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, sharing section, kita juga tersedia kayak gitu ya. Nah mungkin segitu yang bisa aku sampaikan untuk presentasinya. Atau kalau misalnya ada yang mau tanya-tanyain, boleh taruh di chat box. Ini aku juga udah lihat nih pertanyaan dari teman-teman. Udah ada beberapa masuk di chat. Oke, Kak Katon. Jadi itu tadi anak-anak dari informasi dan presentasi yang diberikan Kak Katon. Dan ini Kak, ada beberapa pertanyaan dari adik-adik yang di rumah mengenai tentang jurusan kuliah yang ada di LASAL ya. Yes. Ini pertanyaan pertama ada dari Ardito ini Kak. Oke. Ya? Dari Ardito, kira-kira ada budget tertentu nggak Kak kalau membuat game? Kalau ada, boleh tahu perkiraan budgetnya berapa? Gitu. Oke, nah kalau budget ya tergantung kamu sih sebenarnya si Ardito. Oh ya, sebelumnya ini pertanyaan juga bagus banget. Jadi kalau misalnya budget ini tergantung konsepnya kamu seperti apa, mau pakai materi seperti apa. Karena kan kalau misalnya bikin game itu nggak cuman langsung pakai aplikasi ya. Kamu kan awalnya bikin konsepnya dulu masih manual tuh, biasa pakai tangan coret-coret. Udah ketemu konsepnya, terus kamu cari materinya di aplikasi. Dan kita sekarang ini pakai aplikasi Unity juga. Itu biasanya ada, tergantung ada material yang contohnya sifatnya gratis, ada yang berbayar juga. Tergantung sih. Aku nggak bisa nyebutin budget yang dikeluarin, tapi pastinya kalau yang kamu butuh, karena kan kita bikin gamenya masih nggak terlalu berat ya, masih light ya. Paling modal kamu yang paling kelihatan ya, itu laptop sih biasanya. Kayak gitu ya. Kalau laptop ya kamu bisa kira-kira tuh kayak misalkan kalau mau yang cepat kayak gimana bentuknya kan, atau yang aman kayak laptop gaming kayak gitu kan, bisa kelihatan tuh kan harganya juga. Tapi tergantung sih. Biasanya kalau misalnya kayak gitu aku juga nggak terlalu nyaranin kamu beli laptop ini gitu. Tapi aku lebih saranin teman-teman nanti atau Ardito ketemu dosennya, ngobrol tuh kira-kira kayak gimana nih yang dibutuhin, apa aja yang mau dipakai kayak gitu sih. Jadi biar nanti ya budgetnya pastinya atau uang yang dikeluarin lebih
tepat aja sih, karena kan dosen kita juga praktisi, pasti dia juga tahu sih apa namanya budget buat bikinnya, terus atau biaya terus apa aja yang mesti dibeli kayak gitu sih, kurang lebih ya gitu. Oke, jadi Kak, untuk anak-anak Savega ini memang banyak sekali pelaku game, dalam artian dia banyak gamers di sini ya. Terutama di kelas e-sport. Untuk Savega ini memang untuk di Sumsel ini terkenal Kak. Itu. Main apa gamenya nih kalau boleh tahu? Ada Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya juga. Anak-anak Savega ini pemain banyak. Ini banyak penikmat gamer semua. Ya? Nah, apa salahnya nanti kalau kemudian beberapa tahun kemudian pulang ke Palembang lagi, ternyata sudah bisa membuat game sendiri karena kuliah di Laser Kak ya. Iya benar banget. Karena kan kebanyakan memang yang masuk jurusan game art design ini juga selain yang tadi aku bilang ada yang interest sama skill 3D-nya, juga yang suka main game, pengen bikin game nih, kayak gimana sih prosesnya? Pastinya ada kepuasannya sendiri nih. Main game menang itu puasnya beda ya sama bikin game sendiri gitu. Benar. Artinya dapat cuannya juga kan. Dapat cuan. Nah, apalagi teman-teman tahu kan kalau misalkan nih yang main game nih beli diamond ya kan, udah kelihatan tuh dapat duitnya berapa kan. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian Kak, ada pertanyaan ini nyari sama nih, pertanyaan Gihon sama Leven. Nah, kebetulan anak dua ini memang kameramen di sekolah Kak, dia juga tim multimedianya sekolah gitu, yang editor video, pembuatan film dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah perlu memiliki alat kamera sendiri Kak dalam fotografi? Apakah disediakan atau perlengkapannya bawa sendiri atau bagaimana? Silakan Kak Katon. Kalau belajar di kampus pasti ini ya, itu lengkap ya teman-teman fasilitasnya. Kamera, studio room buat foto, komputer, PC, dan Mac room, PC room semuanya ada sih. Teman-teman bisa pakai. Jadi bisa minjem juga pastinya, karena itu kan kebutuhan buat belajar teman-teman nantinya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen punya sendiri ya pastinya boleh juga, karena itu kan salah satu bentuk investasi ya Pak buat nantinya kayak gitu. Karena seperti aku bilang, sebenarnya sempat mention, karena student kita juga kan banyak nih kuliah sambil ngerjain project di luar kuliah gitu. Jadi kayak kerja sambil kuliah itu ada juga yang kayak gitu. Ya jadi tergantung kebutuhan teman-teman balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk fasilitas kayak yang menunjang belajar teman-teman, kita semua ada. Lengkap, nggak ada terkecuali. Oke, baiklah. Itu memang dari pertanyaan dari Gihon dan Leven yang memang mereka adalah motor multimedia di Savega. Siapa tahu nanti menemukan jati dirinya di Lasal, mau kuliah di sini untuk mengembangkan bakatnya. Kalau ini bukan minat lagi sih Kak, bakat sudah, karena di Savega mereka yang sudah terbukti dalam hal multimedianya. Oke, kemudian ada pertanyaan terakhir ini dari Charlie Kak, Charlie Da Vinci. Kak, kalau pembuatan game itu dikerjakan secara kelompok atau pribadi atau sendirian? Sip, ini bagus banget juga pertanyaannya. Jadi kalau misalnya yang game yang tadi aku sempat tunjukin kayak itu yang masih light ya, teman-teman bisa nih bikin gamenya itu sendiri gitu. Jadi apa namanya nggak perlu ada tim gitu. Tapi jadi teman-teman juga belajar kayak soal motion, coding, terus apa namanya grafis, semuanya teman-teman bakal belajar itu. Dan itu bisa dieksekusi nantinya sendiri kalau gamenya light. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi kan aku sempat tunjukin juga tuh gamenya tuh yang kayak apa namanya Assassin's Creed ya kan. Terus apa tuh kayak apa PUBG misalkan, contoh yang sering dimainin deh sama teman-teman, PUBG, Mobile Legends. Nah itu nggak bisa tuh teman-teman dibikin sendiri. Bisa sih bikin sendiri, tapi ya selesainya pas teman-teman udah botak jadinya. Jadi karena terlalu banyak komponen yang perlu dilengkapin, coding, segala motion, konsep itu perlu dites juga kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pertanyaannya bisa bikin game sendiri nggak? Bisa, tapi kayak gitu bentuknya yang masih light. Tapi kalau misalnya yang udah lebih berat lagi, lebih gede lagi, itu perlu namanya tim gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti pun kerja setelah lulus di dunia game tuh sebenarnya nggak cuma jadi developer game doang, tapi bisa jadi contoh dari bagian grafis,
grafisnya, bagian coding atau game tester. Waduh, paling the best tuh kalau game tester ya kan. Apa namanya? Kerjanya cuman main game terus dibayar. Nggak cuman yang e-sport doang nih. Kalau e-sport kan dia udah lomba terus dibayar kan, dilatih. Ini game tester loh teman-teman. Game tester, kalian duduk main game, lihat nih ada yang ngebug di sebelah mana gitu. Udah selesai. Se-fun apa coba itu hidup, ya kan? Kayak gitu. Kayak sih kurang lebih ya. Aduh, jadi melebar jelasinnya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Iya, Pak. Jadi Charlie ya bisa dibikin sendiri ataupun kelompok. Tergantung jenis gamenya. Oke, baiklah. Secara garis besar, untuk jurusan yang ada di LASAL ini memang ada pada anak-anak sebenarnya, Kak. Karena dari segi fashion, tadi yang tentang desain rumah, desain baju dan semuanya. Karena kan beberapa dari anak-anak di sama 103 kan selain modis juga, mereka juga tentang busana memang bukan didirikan lagi tentang untuk penikmat busana. Terus kemudian ada tentang gamers yang notabene sekarang lagi tren di kalangan anak-anak zaman sekarang kan pasti main game. Dan kemudian juga yang terakhir itu ada tentang fotografi yang sangat diminati dan itu menjadi salah satu unggulan di SMA 103. Nah, semoga nantinya ketika informasi dalam hal ini bisa menambah wawasan bahkan menumbuhkan minat mereka sehingga nanti memperkuat agar ternyata aku mau kuliah di sini yang cocok untuk jati dirinya itu, Kak. Bener banget. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman bisa pengen nanya nanti lebih lanjut, mungkin di sini masih ada yang malu-malu nih, Pak. Iya. Jadi bisa chat aja ke aku di 0857 7789 2631 teman-teman. Jadi bisa langsung hubungi aku by WhatsApp ya teman-teman nanti. Dan tadi kan aku sempat share juga mengenai open house. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen join di acara kita open house itu bisa langsung klik aja linknya. Dan jangan lupa juga nih link absen yang teman-teman tadi aku sempat share bisa langsung diisi. Oke. Mungkin segitu dari aku. Thank you atas waktunya teman-teman. Semoga nanti setelah selesai sekolah bisa dapat ya sekolah kuliah yang sesuai passion teman-teman, dan ini bisa jadi referensi teman-teman nantinya. Dan apalagi tadi seperti Bapak Guru tadi sempat sampaikan ini di sini banyak nih bakat-bakat yang di dunia fashion, fotografi ya kan, interior banyak banget. Semoga kita bisa ketemu nih ya teman-teman di LASAL, dan pastinya ini kegiatan Edufair ini memang bagus banget nih buat teman-teman nanti. Kayak gitu. Nah, kode saya segitu nih, Pak. Oke, terima kasih Kak Katon atas kesempatannya. Untuk anak-anak semuanya, jika mau ditanyakan, di sana ada tertera nomor HP Kak Katon. Mungkin di sini masih malu-malu ataupun pengen langsung intens dengan Kak Katon, silakan tuh hubungi nomor HP-nya atau bisa nanti buka alamat dari web dari kampusnya sendiri ya Kak ya, untuk lebih lanjut lagi. Dan semoga apa yang sampai Kak Katon ini memang benar-benar sangat bermanfaat. Kalau saya tadi melihatnya sangat menarik ya anak-anak ya, sangat menarik, sangat ya bisa diterima, bahkan itu menjadikan tambahan dan wawasan yang baru. Wah itu. Jadi untuk presentasi dari LASAL hari ini, terima kasih untuk waktunya Kak Katon ya. Oke. Ya. Dan untuk anak-anak semuanya, good luck. Semoga bisa menentukan pilihan untuk mendapatkan kampus yang idaman, terbaik sesuai dengan bukan hanya sekedar passion, tapi sekedar melihat bakat dan kemampuan kalian gitu. Iya. Jadi jangan sampai buang-buang waktu karena salah pilih jurusan. Buang waktu dan biaya pastinya ya Pak. Oke. Kesempatan kali ini untuk kita foto bersama ya Kak ya. Oh iya. Foto bersama Kak ya. Untuk sama anak-anak yang lain silakan open cam, tidak ada yang dimatikan kameranya karena kita akan foto bersama. Kita akan abadikan momen ini sebagai dokumentasi ya. Karena kita pernah ngobrol-ngobrol di sini. Nggak menutup kemungkinan besoknya kalian foto berdua di LASAL sama Kak Katon langsung ya Kak ya. Amin. Oke. Mari
Hitungan ketiga kita foto bersama. Kalau di belakang ini juga ada kamera, di sini juga akan saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, slide oke untuk yang slide 2. Slide 2 tadi slide 1, ini slide 2 sekarang. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Untuk teman-teman slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, Zidan ganteng sekali. Oke, selanjutnya slide keempat, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Izin live ya Pak. See you at Lava teman-teman semua. Terima kasih Kak Katon. Makasih Kak. Ya, terima kasih semua. Untuk anak-anak semuanya jangan lupa Makasih, untuk Kak. mengisi presensi ya. Di sana sudah link sudah disediakan. Jangan lupa untuk mengisi. Kalau tidak diisi takutnya nanti kalian diundang ke kesiswaan nantinya. Sudah dong. Iya, nanti diajak ngopi sama Pak Tony. Itu. Nah, untuk Itu yang nomornya Kak Katon kalau mau disimpan, simpen. Ya disimpan karena tanya-tanya kuliah ya itu cewek ya, bukan tanya-tanya yang lain. Oke. Selesai nih Pak ya berarti. Oke, kayak udah selesai. Silakan istirahat, break. Kalau mau makan, makan. Yang belum mandi, mandilah. Karena di sini Pak sudah mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Jiko. Absen di mana, Pak? Awak, aku lah mandi. Iya. Lama mandi. Ini absen kurang di sangat sih. mana, Pak? Nasi padangnya kirim ke Sapega gitu ya. Tadi masak rendang kan tadi kan. Ini ada nih link absensi. Yuk isi link semua. Di link. Oke. Aku lah mandi kemarin, Pak. Kemarin. Tidak sehat ya ini. Absennya mana Pak? Itu nah tuh ada di grup. Di grup. Di chat grup toh. Oke, saya pindah room sebelah. Dadah. Ya, kau pindah lah, kalau pindah lah. Oh. Yo, pindah lah. Pak, absen di mana, Pak? Pak Benny. Waduh cuek. Waduh cuek. Cuek, emang cuek. Waduh cuek. Ngelek. Mati. Ini ayang bet nah. Sorry, Pak sibuk. Dia waduh cuek. Kok sibuk. Banyak gawean. Udah coba ngurusi kabeh. Lebay. Bukan link absen tuh yang mana? Link absen mana? Nanti kami udah panggil. Iya, nah. Setiap hari kami expo. Iya, baru lah masuk loh. Sudah lain. Nangisi aku. Jack, tadi kau ngomong apa Jack pas masuk Jack? Dengar ada lah Jack. Bapak Uong. Ada. Siapa yang dengar omongan aku tadi? Awal-awalnya ada lagi nih toxic cok. Ayo, siapa yang dengar omongan aku tadi? Ayo, cepuy. Udah apa, biar keren, udah di record.
Halo, Pak Lili. Halo, Pak Nur. Halo Pak, salam dari Binjai. Tuh, kita ke lobby itu. Tuh. Pak Rong sebelah. Ayo. Oke, dicoba. Tes. Masuk Bapak. Nah, kan. Belum sebelah lah, selesai belum Pak? No. Ardito? Ya Pak. Terus Gihon, mana Gihon? Halo Bapak. Gihon? Jeko? Halo Pak. Lengkap Pak sini Pak, lengkap personil. Jeko mana Jeko? Oi. Oke. Ardito tadi jam berapa masuk? Jam 8 berapa ya Pak? 8 berapa? 8.50. Jeko, jam berapa masuk tadi? Nggak Pak. Jam berapa masuk tadi? Oh Pak, enggak jam. Oke. Jeko, Gihon. Weh Pak, aku dari awal Pak. Dari jam 8 aku. Jam 8 mano? Tadi Tapi ngilang. aku udah bangun dari jam 5 Pak. Pak, jam 8 aku tadi masuk. Ya, Ardito, Jeko. Kalau besok masih terlambat, besok ikut dari sekolah ya. Seneng mereka Pak. Oke, Ikut nanti apa, Pak? Berangkat ke bangun siang Pak. Ikut expo dari sekolah nanti ya. Kalau besok masih terlambat ya. Pak Joshua nih juga Pak. Masuk jam 9. Mana Joshua? Pak, aku yang bangun mereka Pak. Oke ya. Di kamera Joshua. Nah, pokoknya itu kalau besok masih terlambat, besok mulai hari berikutnya kalau expo dari sekolah di sebelah ruangan Pak itu sama ruangan Pak Ton itu ada yang kosong tempat situ. Jadi kalian melok dari situ ya. Dapat nasi kotak Pak? Dapat. Nasi kotak Pak. Joshua ini tidak pakai seragam. Sudah ganti Pak. Nah, jangan main-main ya. Jangan buat api. Iya, Pak, jangan buat api. Tidak Pak, kan jaket ini. Oke, boleh keluar dari room ya. Oke, silakan. Gallery, silakan. Lobby. Keluar dari kamar Pak.